Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak siang tadi kita dihebohkan oleh kabar berita bahwa Ketua DPP KMPI Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diserang oleh. Sekarang saya akan langsung mengajak Anda ngobrol dengan di IGD Kencana RSCM di Jakarta. Assalamualaikum. Gimana? Apa kabarnya? Ini, waduh, ini wajahnya tertutup semua oleh korban. Baik, Mas. Sekarang. Ya, suaranya agak masih kemeng ini, Mas. Ya, silakan. Gimana? Ceritakan saja. Ya, jadi kejadiannya itu saya niat mau makan di rumah makan Garuda Cikini. Ya. Garuda yang depan seberangnya Taman Ismail Marzuki. Ya. Saat saya masuk mobil ke dalam ruangan parkiran, area parkir, saya parkir mobil, tiba-tiba saya buka pintu, saya mau keluar, baru melangkah sekitar 3 langkah kurang lebih, saya dari belakang dihajar oleh seseorang. Tiba-tiba saya menengok ke belakang, yang saya mau lihat hajar, saya dihajar lagi muka saya, wajah saya, sampai saya ada yang tendang dari belakang. Saya posisi duduk sambil nangkis ya. Karena saat itu semua ada semacam omongan bunuh, saya lindungi badan depan saya belakang saya yang dihajar sama dia, kepala, muka juga mau dihajar, saya tangkis. Jadi intinya ada sekitar 3-4 orang ya yang saya rasakan, saya ini ya kemungkinan bisa juga lebih karena mungkin ada yang mantau dari luar, karena kan yang hajar saya 3-4 orang gitu. Jadi saya yakin lebih. Yang hajar itu bilang bunuh, mati, bunuh, itu aja, bunuh mati, bunuh mati, itu yang dia bilang. Nah, Anda di mobil itu dengan siapa waktu turun itu? Anda di mobil sendiri. Oh, sendiri. Iya, sampai sekitar 5-10 menit lah saya dihajar, dipukuli, pakai batu, pakai helm, pakai benda-benda tumpul lah saya yakin ya. Karena yang dihajar, yang diincar dia, kepala saya, bukan badan, itu cuma sekali-sekali ya. Tapi kepala saya yang mereka incar betul. Nah, habis itu sekitar 5 menitan, 5-10 menit saya dihajar di situ ya. Saya agak lupa. Tiba-tiba ada junior saya, adik saya dari organisasi, dia datang karena dia juga mau ikut makan di situ. Dia teriak, bang, dia ikut mukul orang yang mukul saya. Tiba-tiba dia dipukul sama helm. Orang itu langsung pergi karena dia bantu saya. Saya sempat pas di sana tuh ada security, ada tukang parkir, tapi dia nggak bantu. Ya. Oke. Jadi Anda ini sendiri ya, ketika di mobil turun langsung dihajar oleh orang-orang ini gitu ya. Nah, dari kesaksian junior Anda yang membantu tadi, seperti apa ciri-ciri orang-orangnya ini? Jadi dari penjelasan. Mohon maaf Mas, tadi putus karena handphone dari tadi banyakkan telepon, jadi akhirnya lowbat semua. Ya. Nah, menurut kesaksian adik yang membantu Anda ini, berapa orang sebenarnya yang memukuli Anda? Dia lihat 3-4 orang juga, karena langsung kabur naik motor. Terus ciri-cirinya? Ciri-cirinya badannya besar, semuanya besar ya. Besar, dia kulitnya agak coklat kehitaman lah. Oke. Nah, dari bahasa logat dia orang timur ya, karena dia sempat berbicara bunuh mati itu logatnya seperti orang timur.
Jadi dia apa? Dia tuh mati. Jadi saya sempat lapor ke Polsek Menteng juga, apa, saya karena masuk ya ke SPK langsung karena saat mereka sudah pergi, saya diantar ke Polsek Menteng. Cuma di Polsek Menteng itu malah perlakuannya di SPK itu aneh. Apa dia bilang, kalau masuk assalamualaikum, ucap salam. Pak, tolong Pak, mohon maaf saya bukan tidak bisa ucap salam. Kondisi saya lagi darurat, saya butuh buat laporan untuk visum. Saya mau ke rumah sakit karena dia di polsek itu dia bentak-bentak ya. Ada petugasnya, dia tidak tahu saya ketua umum DPP KNPI. Jadi dia bentak saya, duduk sana, duduk. Kamu ini mau lapor, mau diselesaikan. Duduk kamu. Pak, saya duduk di mana Pak? SPK Menteng itu. Maka saya akhirnya tidak mau buat laporan di Polsek Menteng. Saya langsung ke rumah sakit dibanding kondisi saya tambah parah kan karena darah terus ngucur. Oke. Gitu loh. Nah, berapa dari hasil di rumah sakit tadi yang ditangani itu berapa titik luka Anda ini? Alhamdulillah luka saya di belakang itu memar jendol besar, itu besar tadi di sama ahli forensik ya. Ya. Besar jendol di belakang di kepala. Di atas itu panjang dalam ya. Tadi dokter bilangnya posisi wajah saya dan kepala belakang saya yang dihajar. Selalu coba tangkis kan. Ya. Kalau enggak mungkin lebih banyak lagi lukanya. Oke. Nah, terus juga datang junior saya itu yang tolong saya, akhirnya dia sudahi. Gimana Mas? Oke, ada luka benda tajam nggak? Gimana Mas? Ada luka benda tajam nggak? Jadi sampai detik ini pakai benda tumpul dia ya. Kalau kata dokter forensik saya nggak tahu benda tajam karena posisi saya belakangi mereka. Saya dibuat mereka pukul saya dari belakang karena depan yang mukul saya dari depan itu saya tangkis terus kan. Yeah. Ada dua orang itu dari belakang. Ada barang-barang handphone jatuh nggak mereka handphone, ada barang-barang saya yang jatuh nggak ada mereka ambil. Jadi kalau kata security Garuda itu saya diikutin dari sebelum saya masuk. Ini lagi dicek apakah dari rumah saya dibuntuti atau tidak. Tapi tadi di CCTV rumah saya seperti ada orang yang sama yang memang itu yang memukuli saya, yang ingin berniat membunuh saya di restoran Garuda. Jadi bahasa bunuh dan mati itu dia lontarkan gitu Mas. Ya. Kan tadi pagi Anda ngirim ke saya soal rencana Anda dipanggil oleh kejaksaan untuk jadi saksi ya dalam kasus persidangan Ferdinand Huta Heian besok ya. Nah, apakah kondisi Anda ini memungkinkan untuk hadir besok dengan kondisi yang seperti sekarang? Ya, saya nggak tahu kondisi dokter gimana, tapi saya pastikan saya hadir karena saya ingin manusia-manusia yang bertindak rasis
yang melakukan tindakan SARA harus dihukum maksimal oleh pengadilan. Kedengeran, Mas? Kedengeran suaranya. Oke, kedengeran. Ya. Jadi, Anda akan berusaha hadir gitu ya. Bagaimana, apa yang Anda rasakan sekarang ini, Bung Haris? Kepala saya masih pusing aja, Mas. Masih pusing, terus saya juga tadi udah dicek sama dokter. Ya, saya lagi coba tunggu hasil aja. Tapi intinya selama saya masih bisa hadir di pengadilan, saya akan hadir. Oh, oke. Oke, jadi tapi Anda sejauh ini belum bisa menduga-duga ya, dalam kasus apa? Ada nggak ucapan-ucapan yang spesifik terhadap kasus Anda ketika mereka menghajar Anda ini? Mereka nggak ada bicara tentang kasus ya. Saya juga tidak mau sujon ya. Saya tidak mau menebak-nebak dan saya juga karena ada beberapa kasus yang memang sedang saya DPP KNPI sedang suarakan, seperti masalah suap pajak ya, membabat hutan. Habis itu juga ada kasus Ferdinand, sebelumnya juga ada kasus Abu Janda. Jadi memang DPP KNPI memang sedang cukup kritis dalam bersuara untuk mengkritik ya bagaimana Indonesia ini bisa bebas dari tindakan-tindakan SARA dan juga bebas dari tindakan-tindakan yang melakukan suap, yang mencobot lahan hutan. Jadi saya ingin kasus ini siapa dalangnya, saya yakin bahwa mereka disuruh oleh orang-orang tertentu untuk membunuh saya, karena bahasanya bunuh dan mati. Gitu, Mas. Jadi memang tidak ada, kalau ditanya saksi, tidak ada kata berhenti mereka pukuli saya. Kalau tidak ada yang membantu saya, mungkin mereka habisi saya. Oke. Ya. Karena bahasa mereka bunuh dan mati, berarti proyek mereka adalah bunuh saya. Ya. Berarti harus dalangnya harus tahu. Ya. Oke. Gitu. Baik. Sementara itu dulu ya, Bung Haris, kondisi Anda. Semoga Anda bisa pulih kembali dan bisa sampai besok bisa kita saksikan kehadiran Anda. Terima kasih, mohon doanya, Mas. Ya, mohon doanya agar Mabes Polri segera menangkap pelakunya, jadi bisa tahu siapa dalangnya. Karena saya tidak pernah ada masalah dengan orang-orang Timur, ya, dengan karena logat mereka dari Timur, saya tidak pernah ada masalah dengan oknum orang-orang Timur, ya. Berarti saya yakin orang-orang yang diutus ini, yang badan besar ini dan berlogat seperti orang Timur, ya saya yakin bahwa mereka disuruh dan dibayar untuk bunuh saya. Ya. Jadi dalangnya harus ada. Jadi saya tidak ingin 3 atau 4 orang tersebut. Ya. Gitu, Mas. Oke, terima kasih, Bung Haris. Pertama, Ketua Umum DPP KNPI dari ruang IGD Rumah Sakit IGD ruang bencana. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi itu wawancara saya dengan Bung Haris pertama, Ketua DPP KNPI yang saat ini setengah berada di IGD di IGD Kencana Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Mudah-mudahan saja kita doakan Bung Haris pertama bisa segera pulih dan seperti tadi disampaikan tekadnya dia besok tetap akan hadir di persidangan sebagai saksi dalam kasus Ferdinand Huta Hayan. Seperti saya tadi sebutkan bahwa memang pagi tadi itu sekitar pukul 10 itu Haris mengirim chat ke saya, surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk besok menjadi saksi dalam perkara Ferdinand Huta Hayan.
karena Haris ini adalah saksi sekaligus pelapor dalam kasus Ferdinand Huta Heian ini. Kita tentu tidak bisa menyimpulkan apakah kasus ini ada kaitannya dengan kehadirannya besok dia menjadi saksi dalam persidangan persidangan Ferdinand Huta Heian, yakni atau pelecehan terhadap agama, yakni Allahmu lemah Allahku kuat itu, atau ada kasus-kasus lain, karena tadi seperti dia kemukakan ada beberapa kasus yang dia laporkan, termasuk kasus Abu Janda pada waktu itu yang dianggap menyampaikan ujaran rasis kepada aktivis HAM dari Papua, Nathiles Pigai, dan juga ada kasus yang terbaru, ada kasus soal sawit ini yang dia juga sedang tangani. Kita tunggu saja bagaimana polisi mengungkap kasus ini, dan kita tidak boleh mengambil satu kesimpulan dulu siapa yang terlibat dan kemudian mengkait-kaitkan soal itu ya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.